Shalom umat-umat yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini, Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Lidah yang Terikat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami agar kami dapat mengerti pelajaran Sekolah Sabat ini dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kalau kita membaca Bapak Ibu dari Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 37, di situ kita melihat Yesus setelah melakukan pelayanan dari Tirus dan Sidon berjalan memutar ke arah kota Dekapolis yang ada di tepi Danau Galilea. Ya. Kemudian di situ ada seseorang yang membawa temannya yang bisu dan tuli. Ya. Kemudian Yesus di situ menyembuhkan dia, ya, dengan praktik yang sangat unik, yaitu dengan memasukkan jarinya ke telinga orang itu, kemudian meludahi dan menjamah lidahnya serta menarik nafas dan berkata, "Efata, terbukalah." Ya, ini praktik yang sangat unik, ya. Namun saya ingin menambahkan sebuah pelajaran yang menarik dari kasus penyembuhan Yesus kepada orang bisu dan orang tuli ini, yang kalau kita kaitkan dengan kisah penciptaan ketika Yesus menciptakan Adam pada Kejadian pasal yang ke-1 dan yang kedua. Ya. Di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ya, dikatakan di sana, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya. Jadi di situ Tuhan bekerja membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Ya. Ketika Sang Pencipta membentuk manusia seperti tukang tembikar, ya, membentuk materi yang ada di tangannya. Nah, jadi dari Kejadian 2 ayat 7 ini menggambarkan bagian dalam sebuah proses yang mengubah, ya, bahan-bahan tidak aktif menjadi materi yang hidup dan sadar, ya, seperti Tuhan memberikan nafas kehidupan ke dalam tanah liat itu. Nah, jadi di sini ada dua aksi pada saat penciptaan, yaitu Tuhan membentuk manusia menggunakan tangannya dan menghembuskan nafas, ya, dari mulutnya. Jadi ada kaitan antara praktik penciptaan Adam dengan Markus pasal 7 ketika Tuhan menyembuhkan orang bisu dan orang tuli ini. Ya, dalam kasus orang tuli yang berbicara dengan susah payah di Markus 7 ayat 32, Yesus campur tangan dengan menggunakan tangan dan mulutnya untuk sebagai sarana penyembuhan, ya. Dan dengan cara ini Yesus berusaha untuk membentuk kembali dalam tanda kutip seolah-olah ciptaannya, yang ia lakukan dengan memasukkan jarinya ke telinga orang itu, kemudian ia meludah dan menyentuh lidah orang itu dengan ludahnya, dan atas perintah firman-Nya orang itu diciptakan kembali, ya. Dan pada saat itulah orang itu terbuka telinganya dan sumbatan lidahnya disingkirkan di Markus 7 ayat 35, ya. Namun uraian di atas yang tadi saya sampaikan mungkin bukan satu-satunya alasan untuk menyimpulkan ada kaitan antara penciptaan dan juga penyembuhan ini, ya. Bukti pendukung lebih lanjut itu datang dari Markus 7 ayat 37, ya. Orang-orang heran kepada Yesus karena dikatakan di sana segala perkara yang dibuatnya itu dilakukannya dengan baik, ya. Ia membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Dan dalam ayat ini Markus menggunakan kata dilakukan atau melakukan atau membentuk, menciptakan. Itu adalah kata yang sama yang digunakan Musa di Kejadian pasal 1, yaitu menciptakan, ya. Jadi Sang Pencipta alam semesta di sini telah datang ke bumi ini untuk memulihkan ciptaan yang telah dirusak oleh setan. Menurut Markus, Yesus telah datang untuk memulai pekerjaan penciptaan kembalinya dalam melakukan segala sesuatu dengan baik, ya. Jadi orang-orang mengatakan Yesus menyembuhkan orang itu melakukan pekerjaan yang baik, dan pada saat penciptaan, ketika Yesus menciptakan, Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia juga katakan sungguh amat baik. Jadi ada hubungannya, ya. Dan itu juga menggenapi nubuat Nabi Yesaya, ya. Di Yesaya 35 ayat 4 sampai 6, ya, bahwa orang tuli telinganya akan dibuka dan orang bisu
lidahnya akan bersorak-sorai ya. Dan sebuah penekanan di sini adalah bagaimana organ tubuh, telinga dan juga lidah ini sangat penting dalam pekabaran firman Tuhan ya. Kita harus peka dengan telinga kita terhadap kebenaran firman Tuhan, dan dengan lidah kita, kita juga harus mau memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang membutuhkan dan mereka yang belum mengenal kebenaran. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus kita. Demikian pelajaran yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.